Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Talib dan Talibah, kembali lagi dengan saya Revi. Nah, kali ini ada yang penasaran nggak? Kita akan membahas apa? Hari ini kita akan membahas tentang gaya belajar. Nah, mungkin di antara kalian ada yang belum tahu gaya belajar yang dominan atau cocok untuk kalian. Atau di antara kalian ada yang sudah tahu, oh saya ternyata cocok dengan gaya belajar ini nih. Yang belum tahu, jangan sedih, kita akan membahas hari ini sehingga kalian tahu gaya belajar apa sih yang paling cocok untuk kalian. Seperti biasa, dimulai dengan pengertian. Kira-kira apa nih pengertian gaya belajar? Gaya belajar adalah cara yang kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Jadi, dalam intinya adalah gaya belajar itu cara yang paling kita sukai dalam belajar, dalam mengetahui informasi, dalam memproses dan mengerti informasi. Nah, yang kedua, apa yang kita akan bahas? Nah, yuk pelajari gaya belajarmu. Nah, kira-kira gaya belajarmu apa nih? Yang pertama, ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini belajar dengan menggunakan indera mata melalui pengamatan, gambar, membaca, dan menggunakan media dan alat peraga. Nah, gaya belajar visual ini cenderung lebih suka melihat gambar-gambar secara visual. Lalu ada gaya belajar auditori. Nah, kalau gaya belajar auditori itu belajar dengan mendengarkan, menyimak, berbicara, dan menanggapi dan berargumentasi. Jadi kalau auditori itu lebih ke mendengarkan dan berbicara. Nah, tahu ya sampai sini bedanya visual dan auditori. Kalau visual dia menggunakan mata, dia suka melihat dengan pengamatan. Nah, kalau auditori dia lebih suka mendengar dan berbicara. Nah, yang terakhir itu ada gaya belajar kinestetik. Nah, berbeda dengan visual dan auditori, kalau kinestetik ini dia lebih suka belajar dengan bergerak dan menyentuh. Nah, untuk mengetahui gaya belajar mana yang dominan di diri kamu, nah kita harus tahu nih karakteristik gaya belajar dari ketiganya. Nah, yang pertama kita bahas adalah gaya belajar visual. Apa aja ya ciri-cirinya? Pertama, jika belajar tidak mudah terganggu karena keributan. Jadi, orang yang gaya belajar dengan visual itu tidak mudah terganggu apabila belajar di tempat yang sedikit ribut. Dan yang kedua, lebih mudah mengingat dengan melihat daripada mendengar. Jadi orang yang gaya belajar visual ini lebih suka melihat belajarnya dengan mungkin melihat slide, melihat video, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, pembaca yang cepat dan tekun. Orang yang memiliki gaya belajar visual itu dia biasanya cenderung membaca itu secara cepat. Nah, lebih suka membaca sendiri daripada dibacakan. Jadi, memang kalau orang yang visual itu dia tidak suka mendengar, tapi dia lebih suka melihat. Makanya dia lebih suka membaca sendiri, melihat sendiri dibanding mendengarkan orang lain. Nah, yang selanjutnya berbicara agak cepat. Nah, kalau memang orang yang visual ini dicirikan ada orang yang berbicaranya agak cepat. Nah, pandai memilih kata. Dan juga orang yang visual, juga yang belajar visual maksud saya, itu biasanya dia pandai memilih kata sebelum diucapkan. Jadi kata-katanya itu bagus gitu, kalau mau dia berbicara dengan orang, tertata, tersusun. Nah, kalau kalian merasa dilihat dari ciri-ciri tadi bahwa kalian adalah orang yang dominan memiliki gaya belajar yang visual, saya mau kasih tahu nih strategi gaya belajar visual agar belajar kalian efektif. Pertama, belajar dengan banyak melihat gambar, grafik, video, dan menulis dengan warna. Yang kedua, membuat rangkuman ilustrasi sendiri. Jadi,
kalau kalian dominan gaya belajar visual, buatlah banyak rangkuman milik kalian sendiri. Lalu yang ketiga, terbiasa mencatat hal-hal penting. Jadi ketika kalian harus belajar dengan cara di kelas mendengarkan guru, nah kalian bisa tuh membuat catatan-catatan penting sendiri yang bisa kalian pelajari atau baca ulang ketika sudah di rumah. Lalu belajar dengan suasana yang nyaman. Nah, memang orang yang gaya belajarnya visual ini sebaiknya belajar di tempat yang nyaman. Yang nyaman itu bisa diartikan suasananya mungkin sejuk atau tempatnya yang rapi. Seperti itu. Nah, setelah kita belajar karakteristik dan strategi gaya belajar visual, kita akan belajar gaya belajar yang kedua, yaitu gaya belajar auditori. Ini dia karakteristiknya. Pertama, membaca dengan suara yang keras. Jadi, kalau kalian membaca sesuatu dengan suara yang keras, bisa jadi nih gaya belajar kalian auditori. Lalu yang kedua, saat belajar mudah terganggu dengan keributan. Jadi, orang yang dominan gaya belajarnya auditori itu sangat tidak bisa belajar di tempat yang ribut. Jadi harus sepi, tenang. Lalu setelah itu, belajar dengan mendengarkan lebih mudah daripada melihat. Nah, ini dia kebalikan dari yang gaya belajarnya visual. Kalau yang visual dia lebih bisa belajar dengan melihat dibanding mendengarkan. Nah, kalau yang auditori dia lebih senang mendengarkan daripada melihat. Jadi kalau misalnya ada yang dia belajar terus ada yang mau membacakan buku untuk dia atau membacakan pelajaran untuk dia lebih suka dibanding dia harus membaca sendiri. Nah, yang terakhir, menggerakkan bibir saat berbicara. Ada tuh kalau kita membaca kita harus menggerakkan bibir. Nah, ada nggak di antara kalian yang dominan gaya belajar auditori ini? Misalnya ada, saya akan memberikan strategi agar belajar kalian lebih efektif untuk kalian yang dominan gaya belajar auditori. Yang pertama, membaca dengan suara keras. Jadi kalau kalian belajar, sebaiknya membaca dengan suara yang keras sehingga bisa kalian dengar. Lalu yang kedua, belajar dengan model diskusi. Ketika kalian diskusi, berarti kalian kan akan banyak berbicara, akan banyak mendengarkan pendapat orang-orang yang berdiskusi dengan kalian. Lalu, mendengarkan musik saat belajar. Nah, orang yang auditori biasanya lebih suka mendengarkan musik saat belajar. Lalu, merekam materi pembelajaran. Nah, ini dia. Kalau kalian memiliki gaya belajar yang auditori lebih dominan, sebaiknya kalian rekam pembelajaran kalian sehingga kalian bisa mendengarkannya di rumah. Nah, selanjutnya kita akan belajar karakteristik gaya belajar kinestetik. Pertama, menggunakan jari ketika membaca. Nah, ini maksudnya ketika kalian membaca, kalian menunjuk kata-kata yang kalian baca. Nah, itu bisa jadi kalian dominan gaya belajarnya kinestetik. Lalu, menyukai belajar sambil bermain. Nah, ini maksudnya kalian belajar sambil main rubrik misalnya, atau belajar sambil menggerak-gerakkan pena. Lalu, belajar sambil berbicara perlahan. Nah, ketika kalian belajar, kalian agak sedikit mengeluarkan suara kalian tapi perlahan. Lalu, jika belajar tidak terganggu dengan keributan. Jadi, kalau orang yang dominan gaya belajarnya kinestetik ini sebenarnya tidak terlalu terganggu ketika dia belajar di tempat keramaian. Nah, kalau kalian merasa gaya belajar kalian kinestetik, saya kasih strategi gaya belajar yang tepat agar belajar kalian lebih efektif. Yang pertama, belajar dengan memperagakan menggunakan tangan dan kaki. Yang kedua, belajar sambil memakan permen. Jadi, dengan memakan permen itu biasanya lebih mempermudah daya ingat. Belajar sambil berjalan, meng-highlight bacaan dengan stabilo. Jadi dengan kalian meng-highlight
atau dengan stabilo itu kalian bisa menemukan titik-titik yang penting dalam bacaan. Belajar dengan mendengarkan musik. Oke, terima kasih untuk hari ini. Nah, kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanyakan di WA saya di 082184028215. Bisa juga lewat email, ada di yanarevi@gmail.com. Nah, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya kalau nggak ngerti. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.